Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Denis Ara dengan NIM D22-2023-03573. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengasih lihat bagaimana rapid minor untuk tugas akhir saya. Di sini saya menggunakan klasifikasi penyakit tipoid menggunakan model decision tree. Di sini saya mengambil dataset dari UC Machine Learning dengan judul Differentiated Thyroid Cancer Recurrence. Data ini itu mencakup data klinis dan patologi seorang pasien setelah menjalani pengobatan kanker tiroid. Kanker tiroid sendiri merupakan keganasan endokrin yang masih umum dan memprediksi kekambuhan merupakan kunci untuk manajemen pasca pengobatan penyakit ini. Dataset ini memiliki 17 kolom yang mencakup gender, age, smoking, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk pembangunan model data mining untuk mengklasifikasikan apakah seorang pasien berisiko mengalami kekambuhan penyakit itu lagi atau tidak. Di sini ada variabelnya yaitu umur, jenis kelamin, merokok, riwayat merokok, riwayat terapi pasien, fungsi tiroid, physical examination, adenopati, patologi, vokaliti, sama resiko, dan ukuran tumor, sejauh mana tumor menginfeksi struktur dan sekitarnya, terus kelenjar getah bening, penyebaran metastasisnya, stadium secara keseluruhan, respon pasien pasca pengobatan, dan kekambuhan pasien tersebut. Di sini sebagai labelnya adalah recurrent. Itu tuh untuk memprediksi apakah pasien mengalami kekambuhan lagi atau enggak setelah pengobatan ini. Di sini tidak ada missing value-nya. Dan di sini saya menggunakan klasifikasi dengan model decision tree, yaitu mengklasifikasikan dengan menggunakan pohon keputusan, yang artinya mengelompokkan data menggunakan pohon keputusan yang ada target yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah recurrent. Terus untuk selanjutnya kita langsung ke tahap pengolahan datanya saja. Untuk pertama-tama kita bisa mendownload datasetnya di UC Machine Learning. Selanjutnya ketika udah di download, kita langsung login pada rapid miner. Selanjutnya kita akan memasukkan dataset tersebut dengan pada operator mengetikkan read CSV, karena tipe data kita adalah CSV. Jadi itu tergantung pada jenis data tersebut. Masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya dengan cara import configuration. Kita cari di mana kita menyimpan data tersebut. Ini lalu di next, Nah, di sini kita akan mengganti recurrent ini menjadi label dengan cara change role
kita ganti dengan label. Oke. Lalu ini diganti menjadi binominal. Selanjutnya finish. Lalu kita sambungkan ke result. Kita lihat. Nah, ini adalah label kita. Oke. Selanjutnya kita kembali ke desain. Kita ketikkan pada operator yaitu split data. Kita masukkan ke sini dan pastikan itu menyambung. Nah, ini kan masih ada tanda pentungnya karena di bagian parameter kita belum menyeting. Kita settingkan dengan cara di partitionnya dipencet add entry nya sebanyak 2 kali, jadi akan muncul 2 kolom. Ini kita ketikkan 0,7 dan 0,3. Kenapa seperti itu? Karena ini tergantung sama jumlah datanya kalian. Semakin banyak datanya berarti semakin gede juga yang harus rasionya dimasukkan. Karena ini enggak yang banyak-banyak banget, masih terbilang sedang, jadi menggunakan 0,7 dan 0,3. Lalu di OK. Nah, maka akan hilang. Selanjutnya kita masukkan decision tree. Nah, ini pada operator dimasukkan. Pastikan menyambung. Nah, ya. Ini gain ratio. Kita taruh ke bawah. Selanjutnya di operator kita ketikkan apply model. Kita taruh di sebelah sini. Ya, di sini. Ininya kita silangkan. Nah, ini merah. Ini ada pentungnya. Caranya adalah yang di split data nih, yang ini disambungkan dengan UNL. Nah, decision tree bagian mode disambungkan dengan mode-nya yang ada di apply model. Nah, hilang kan? Lalu kalau udah seperti ini, kalau udah seperti ini, kita sambungkan ke rest. Nah, ini ada recurrent, prediction recurrent, confidence. Nah, datanya berubah menjadi sedikit. Tadinya data awalnya itu sekitar 200 sampai 300, sekarang menjadi 114. Kita kembali lagi ke desain. Sebelumnya kalau semisal ininya nggak disambungin, misal dari mode ke rest langsung, dari mode ke rest, ini dihapus dulu. Itu akan tampilannya seperti ini. Ini seperti pohon ya. Tuh.
Makanya kita butuh apply model. Kita kembalikan lagi apply model. Mode dengan mode, par dengan UNL. Lalu selanjutnya pada operator kita ketikkan performance. Mana ini yang kedua, yang binominal, karena data kita itu binominal. Nah ini kan juga ada bentongnya, ini harus dibenerin ini. Kita ada parameter yang ouch dicentang terlebih dahulu agar tidak lupa saja. Lalu selanjutnya lab pada apply model disambungkan dengan performance. Nah ini par sambungan ke res. Kita coba. Nah maka terlihat ya akurasinya itu sekitar 95,61% dengan prediksi no yang benar-benar no itu 79. Prediksi no tapi ternyata yes itu ada 2. Prediksi yes tapi ternyata no itu ada 3. Prediksi yes tapi ternyata sama-sama yes itu ada 30. Nah ini untuk grafik ouch nya. Kita kembali lagi ke desain, lalu kita sambungkan way yang ada di decision tree disambungkan ke res seperti ini, lalu dijalankan. Nah ini terdapat atribut weeks-nya dari decision tree karena udah disambungkan kan tadi. Ini bagian performance. Kalau di bagian performance di classification errornya dicentang, maka terdapat error sekitar 4,39%. Nah di sini kan akurasinya 95,61%. Itu tuh terlihat sangat baik karena keseimbangan prediksi antara kelas juga sangat bagus nih. Recall kelasnya ini udah termasuknya bagus ya. Karena terdapat kesalahan di ini 3 dan 2-nya saja. Terus ini untuk ouch-nya, hasil evaluasi menggunakan analisis ROC yang menunjukkan bahwa model decision tree memiliki nilai sebesar 0,936 untuk kelas positif yes. Nah nilai ini termasuk yang bagus karena memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dalam membedakan antara kelas yes dan kelas no. Kurva ROC juga menunjukkan pola yang melengkung tajam ke arah kiri atas, nih kiri atas, menandakan bahwa model mampu mencapai true positive rate yang tinggi dengan false positive rate yang rendah. Jadi ini adalah hasil akhir dari data kita. Ya, dapat disimpulkan berdasarkan seluruh rangkaian proses pengelolaan data yang telah dilakukan, penerapan metode klasifikasi decision tree
Pada dataset ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan risiko kekambuhan pasien dengan cukup baik. Pohon keputusan terbentuk menampilkan atribut-atribut penting seperti risiko respon, adenopati, dan lain sebagainya. Hasil klasifikasi juga selaras dengan kondisi klinis pasien, di mana pasien dengan tingkat risiko tinggi dan respon pengobatan yang tidak optimal cenderung diprediksi mengalami kekambuhan. Sedangkan pasien dengan respon excellent atau yang bagus dan berada pada stadium awal lebih sering diprediksi tidak mengalami kekambuhan. Evaluasi performa model melalui akurasi precision, recall, dan outs menunjukkan nilai yang memadai, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki kemampuan memprediksi yang stabil. Namun, decision tree tetap memiliki keterbatasan seperti sensitivitas terhadap rasio pengambilan data dan potensi overfitting. Namun, secara keseluruhan, metode ini tetap memberikan interpretasi yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi alat analisis awal yang informatif dan dalam memprediksi risiko kekambuhan kanker tiroid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.